Jika kamu didekati oleh anjing yang terlihat agresif, mulailah berteriak dan menjerit. Ini akan menunjukkan dominasimu dan menakuti hewan tersebut. Ya, ini adalah mitos yang tersebar luas. Dan tidak, ini tidak akan membantumu jika kamu bertemu dengan anjing yang terlihat seolah-olah akan menyerangmu. Tindakan terbaik dalam situasi yang agak menakutkan ini adalah berdiri diam dan hindari kontak mata langsung dengan hewan tersebut. Kamu tidak boleh berlari. Hal ini hanya akan mendorong anjing untuk mulai mengejarmu. Jika hewan tersebut menyerang, jatuhkan dirimu ke tanah dan meringkuklah membentuk bola. Lindungi kepala dan lehermu dengan tangan. Tapi bagaimana jika kamu bertemu dengan anggota keluarga anjing yang jauh lebih berbahaya, yaitu serigala? Melarikan diri tidak akan menyelamatkan nyawamu. Serigala jauh lebih cepat daripada manusia, terutama di hutan. Ditambah lagi, segera begitu kamu mulai berlari, dorongan untuk memangsa dalam diri serigala akan segera muncul. Sebaliknya, pertahankan kontak mata dengan hewan tersebut setiap saat dan jangan pernah berpaling darinya. Saat mencoba melarikan diri, pastikan serigala tetap berada di depanmu. Jika predator ini berada di belakangmu, naluri berburunya akan muncul. Jadi mundurlah secara perlahan-lahan sambil menghadap ke arah hewan tersebut. Kamu mungkin pernah mendengar bahwa jika kamu digigit ular, kamu harus mengoleskan bawang putih ke area gigitan. Ini juga salah paham. Bawang putih sama sekali tidak berpengaruh pada bisa ular. Sebagai gantinya, cobalah untuk mengingat warna dan bentuk ular. Ini nantinya dapat membantu dokter menangani gigitan dan mencari tahu antivenin apa yang dibutuhkan. Selain itu, tetaplah diam dan setenang mungkin. Hal ini dapat memperlambat penyebaran bisa. Dan tentu saja, segera cari bantuan medis. Jika kamu melihat beruang, tiaraplah di tanah dan bersikap pura-pura mati. Sayangnya, cara ini tidak selalu berhasil. Pertama-tama, kamu harus menunjukkan kepada hewan tersebut bahwa kamu bukan mangsa. Jangan membuat suara bernada tinggi dan jangan berteriak. Dengan cara ini, kamu dapat membuat beruang semakin gelisah. Jika kamu melambaikan tangan, lakukan secara perlahan. Jika kamu memutuskan untuk berkomunikasi dengan beruang, lakukan dengan suara yang tenang dan pelan. Tanpa mengalihkan pandangan dari beruang, mulailah bergerak ke samping, maka kamu tidak akan tersandung dan jatuh. Jangan terburu-buru atau melarikan diri. Meskipun beruang mungkin terlihat kikuk dan langkahnya berat, hewan ini adalah pelari yang sangat baik. Ditambah lagi, hewan-hewan ini suka mengejar mangsanya. Itulah sebabnya jika beruang mengejarmu, berhentilah bergerak. Ada kesalahpahaman bahwa lebah hanya bisa menyengat sekali. Namun kenyataannya, penyengat lebah madu itu bercabang dan dapat dengan mudah tersangkut di kulit korbannya. Jika penyengatnya tersangkut, lebah tidak bisa membebaskan diri dan biasanya tidak selamat dari kecelakaan seperti itu. Kamu harus ingat bahwa lebah akan melindungi sarangnya apapun yang terjadi. Dan lebah dapat menyengatmu bahkan jika kamu hanya lewat. Warna gelap dapat membuat lebah lebih agresif karena warna tersebut membuat orang terlihat seperti musuh alaminya. Itu sebabnya jika kamu mengenakan kaos hitam, peluangmu untuk disengat serangga ini lebih tinggi. Jika segerombolan lebah mengikutimu, bersembunyilah di tempat yang tertutup atau gelap. Kurangnya pencahayaan yang tepat akan membuat serangga keluar dari jalurmu. Aturan yang sama berlaku untuk tawon. Salah satu kesalahan terburuk yang bisa kamu lakukan adalah dengan menggerai rambut panjangmu dan mengenakan pakaian berwarna gelap. Tawon tertarik pada benda-benda yang bergerak dalam warna gelap, dan pakaian serta rambutmu tentu saja sesuai dengan deskripsi ini. Jadi, jika sekiranya kamu mungkin akan bertemu dengan tawon, kenakanlah pakaian berwarna terang dan jaga agar rambutmu tetap diikat dengan kuncir kuda atau cepolan. Berlawanan dengan kepercayaan umum, menyiram sengatan tawon dengan cuka atau soda kue tidak akan membantu. Sebagai gantinya, oleskan es ke area yang terkena. Gorila disebut sebagai raja hutan, dan itu bukan tanpa alasan. Gorila adalah pemimpin yang cenderung melindungi keluarga dan tanahnya. Hewan ini biasanya tidak akan menyerangmu jika kamu bersikap patuh. Jadi, saat bertemu gorila, duduklah. Dengan cara ini kamu tidak akan terlihat besar dan mengancam, menjulang tinggi di atas hewan tersebut. Cobalah untuk tidak mengeluarkan suara keras dan hindari kontak mata secara langsung. Jika terjadi serangan atau gorila mendekatimu, ringkuklah seperti bola. Gorila adalah hewan yang bangga. Biasanya, dia tidak akan menyerang yang lemah dan tidak berdaya. Anehnya, kanguru liar bisa menjadi ancaman serius bagi manusia. Tapi itu hanya akan terjadi jika kamu memasuki wilayah hewan tersebut dan ia merasa terancam.
Untuk menghindari konflik, batuklah. Ya, ini bukan lelucon, batukmu harus pendek dan pelan. Kanguru akan menganggapnya sebagai tanda penyakit dan ada kemungkinan ia tidak akan menyerangmu. Setelah itu, mundurlah perlahan-lahan. Dengan cara ini, kamu akan terlihat lebih kecil sehingga tidak terlalu mengancam. Jangan berpaling dan lari, ini hanya akan memprovokasi hewan tersebut. Ingatlah bahwa kanguru adalah pelompat yang sempurna yang mampu mengejarmu dalam sekejap. Tentu saja, kita harus membicarakan hiu. Kabar baiknya, dari beberapa ratus spesies hiu yang ada di bumi, hanya sekitar selusin yang menyerang manusia. Namun, jika seekor hiu tertarik padamu, akan sangat sulit untuk melepaskan diri. Agar tidak menarik perhatian hiu, cegahlah darah atau cairan tubuh lainnya masuk ke dalam air. Hiu dapat mencium baunya dari jarak yang sangat jauh. Selain itu, saat kamu berenang, lepaskan perhiasan berkilau atau benda-benda yang memantulkan cahaya. Hiu tertarik pada benda-benda yang berkilau karena mengira benda tersebut sebagai sisik ikan. Jangan membelakangi pemangsa ini dan jangan mencoba melarikan diri dengan panik. Kamu akan terlihat seperti mangsa dengan cara ini. Bergeraklah perlahan. Memukul hewan di bagian mata dan insangnya hanya akan membuatnya semakin marah dan semakin bertekad untuk menyerang. Sebaliknya, mulailah membuat gelembung. Gelembung terlalu berisik bagi hiu dan hewan ini tidak menyukainya. Jika kamu bertemu dengan babi hutan, salah jika kamu mencoba melarikan diri dari hewan tersebut dengan melompat ke dalam air. Babi hutan sebenarnya adalah perenang yang baik dan dapat dengan mudah mengejarmu jika merasa terancam. Sebagai gantinya, mulailah bersiul atau bernyanyi jika kamu melihat babi hutan berjalan di dekatmu. Jika kamu bertemu dengan singa, pertahankan kontak mata dengan hewan tersebut. Jangan memalingkan punggungmu dan jangan mengalihkan pandanganmu. Ini akan memberikan waktu bagi predator ini untuk menyerang. Cobalah untuk terlihat lebih besar dari ukuran tubuhmu yang sebenarnya. Angkat lengan dan jaketmu. Jika kamu terlihat besar dan mengancam, hewan tersebut akan berusaha menghindari konfrontasi. Berkomunikasilah dengan singa dengan suara yang cukup keras dan percaya diri. Perilaku seperti itu tidak lazim dilakukan oleh korban. Kamu akan membingungkannya dan ia akan menganggapmu sebagai kehadiran yang menjengkelkan, sehingga lebih baik menjauh. Gajah adalah hewan yang pintar dan cukup ramah, tapi gajah dikenal suka menyerang manusia. Hal ini terutama terjadi pada induk gajah betina yang sedang mengandung. Jika kamu bertemu dengan gajah, perhatikan bahasa tubuhnya. Jika belalainya melengkung dan telinganya ditarik ke belakang, itu berarti ia mungkin mencoba menyerang dan menindihmu. Jika hewan tersebut mendekat, jangan lari. Cobalah untuk menemukan sesuatu yang bisa menjadi penghalang antara dirimu dan gajah, bisa berupa batu atau pohon. Badak memiliki penglihatan yang buruk, sehingga mudah untuk menakut-nakuti dan memancingnya untuk menyerang. Kecepatan hewan ini dapat mencapai 60 km per jam. Itulah sebabnya sangat sulit untuk berlari lebih cepat. Cara yang paling mudah untuk melarikan diri dari badak adalah bersembunyi di balik pohon. Ini adalah rintangan yang serius bagi hewan tersebut. Selain itu, tidak mungkin badak akan mengikutimu melalui semak-semak atau rerumputan yang tinggi. Kuda Nil mungkin terlihat lucu, tapi gambaran ini sangat menyesatkan. Hewan ini bisa sangat berbahaya. Terlepas dari berat badannya, kuda Nil dapat berlari dengan kecepatan 30-45 km per jam. Ditambah lagi, sangat mudah membuatnya marah. Jadi, jika cuaca sedang panas, cobalah untuk tidak mendekati semak-semak. Permukaan air menyusut selama musim kemarau, dan kuda Nil bersembunyi di rerumputan yang tinggi. Untuk membuat hewan ini meninggalkanmu, panjatlah pohon, batu, atau bukit yang curam. Tunggulah di sana sampai ia pergi. Terlepas dari pendapat umum, banteng bereaksi terhadap gerakan, bukan terhadap warna merah atau warna lainnya. Itulah sebabnya jika banteng berlari ke arahmu, tetaplah berdiri tegak dan diam. Gunakan topi, kaos, atau pakaian lain yang kamu miliki sebagai umpan. Ketika banteng berlari cukup dekat, lemparkan benda ini sejauh mungkin darimu. Banteng akan mengubah arah dan mengikuti target baru itu.